yang terpilih, mari kita nyatakan sejenak. Apakah Anda lelah dengan beban berat dan berat yang Anda rasakan setiap kali melihat putri Anda? Kecemasan yang terus-menerus dan menggerogoti yang membuat Anda mempertanyakan kewarasan Anda sendiri. Bertanya-tanya, apakah Anda mengecewakannya atau apakah Anda melewatkan isyarat spiritual yang penting? Jika Anda merasa mual bahwa sesuatu yang gelap dan tersembunyi sedang terjadi, sesuatu yang dapat menggagalkan seluruh takdirnya yang kekal, dengarkanlah. Karena pesan ini adalah persoalan hidup dan mati bagi rumah tangga Anda. Anda sedang galami peringatan ilahi, dan ini bukan suatu kebetulan. Bukan. Ini bukan hanya kekhawatiran orang tua, ini adalah tanda kenabian. Tuhan sedang mengungkap kebenaran tersembunyi dalam hidupnya saat ini. Dan Anda perlu menonton video ini secepatnya sebelum musuh menggunakan wahyu ini untuk menaburkan paranoia dan kehancuran permanen di rumah Anda. Pertaruhan rohani di sini sangatlah besar. Ini bukan tentang masalah sepele, dan tentu saja ini bukan tentang penghakiman ilahi. Astaga, ini tentang intervensi tepat waktu dari Tuhan sendiri untuk menyembuhkan, dan memulihkan jiwanya sepenuhnya sebelum terlambat. Alkitab memberitahu kita dalam 2 Korintus 6:2 bahwa lihatlah, sekaranglah waktu yang baik. Lihatlah, sekaranglah hari keselamatan. Tuhan sedang membuka portal peluang bagi keluarga Anda saat ini juga. Anda telah dipilih dan dipersiapkan secara ilahi untuk momen yang menegangkan ini. Namun reaksi langsung Anda yang dipimpin oleh Roh menentukan hasilnya. Jika Anda mengabaikan pesan yang kuat dan mendesak ini, Anda berisiko kehilangan kesempatan untuk mencapai keselarasan keluarga secara total dan pengaktifan permanen iman pelindung yang ditempatkan Yesus Kristus di dalam diri Anda. Kami tidak akan membuang waktu dengan bahasa yang kasar dan berbung. Kami akan memberikan kepada Anda cetak biru spiritual yang kuat langsung dari Alkitab yang akan mengubah kecemasan Anda sebagai orang tua menjadi iman yang tak tergoyahkan dan berkelas militer, serta membebaskan putri Anda dari beang-beang paling gelap. Pengetahuan ini sangatlah penting bagi kelangsungan rohani keluarga Anda, karena pengetahuan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tepatnya menggunakan wewenang Anda dalam nama Yesus Kristus. Jangan biarkan rasa takut mencuri masa depan Anda, dan jangan biarkan penundaan mengorbankan jiwa Anda tunggu sampai akhir. Yang terpilih, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan membuat Anda terkejut. Dan kawan, sangat penting bagi Anda untuk memahami kebenaran ini, apa yang Anda rasakan. Lebih dari sekadar kekhawatiran orang tua, ini adalah gangguan ilahi yang akan segera terjadi. Begini, selama ini Anda merasa ada yang tidak beres dengan putri Anda. Mungkin ada perubahan aneh dalam semangatnya, dan astaga, itu berat sekali. Tapi dengarkan, ini bukan kejadian acak. Ini adalah momen yang tepat di mana Tuhan bergerak. Bukan untuk menghakimi, namun karena keprihatinan yang mendalam dan abadi. Dia tidak bermaksud mempermalukan anak-anaknya. Itu sampah musuh. Apa yang sebenarnya terjadi adalah penyingkapan besar-besaran, di mana apa yang tersembunyi dalam beang-beang dibawa ke dalam cahaya terang. Wah, pikirkan tentang apa yang Yesus Kristus selalu ajarkan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dicutap-tutapai yang tidak akan terungkap. Dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui. Lukas 12:2. Ini adalah tangan Tuhan yang lembut namun tegas, yang turun tangan untuk memastikan bahwa jalan yang dilalui putri Anda tidak mengarah pada kehancuran, namun pada kesembuhan total dan penebusan yang penuh kuasa. Ini bukan waktunya untuk merasa takut. Bukan, ini adalah waktunya untuk beriman dengan sanggup songga dan menantikan keajaiban. Bagian yang paling menakjubkan adalah bahwa pemaparan ini berakar pada cinta yang mutlak dan tanpa henti. Jenis cinta yang Anda baca di seluruh Alkitab. Lucu sekali betapa kita sering mengacaukan paparan ilahi dengan hukuman ilahi. Sial, pikiran manusia kita langsung melompat ke penghakiman. Tapi itu salah jika kita berbicara tentang Bapa yang pengasih. Motif Tuhan, khususnya bagi orang-orang pilihan Nia dan keluarga mereka, selalu berupa pemulihan, jelas dan sederhana. Pikirkan tentang kisah anak yang hilang dalam Lukas 15:11-32. Paparan terakhirnya adalah saat dia mencapai titik terendah dan menyadari bahwa dia harus kembali ke rumah. Pengungkapan situasi sebenarnya adalah katalisator penyembuhannya, bukan kehancurannya. Lihat,
putri Anda tidak sedang dirobohkan. Dia sedang diposisikan untuk dibangun kembali. Hal-hal yang diam-diam membusuk, mungkin luka yang tersembunyi, perjuangan yang tersembunyi, atau ketidakselarasan yang mendalam, Tuhan dengan hati-hati. Dan maksud saya dengan hati-hati, memunculkannya ke permukaan. Mengapa? Karena Anda tidak dapat benar-benar menyembuhkan apa yang tidak dapat Anda lihat. Ini seperti seorang ahli bedah spiritual yang menerangi luka yang dalam, sehingga perbaikan yang tepat dapat dilakukan. Pegang teguh imanmu, karena campur tangan ini adalah bukti nyata komitmen Tuhan terhadap seisi rumahmu. Ini adalah momen di mana Alkitab melompat dari halaman ke ruang tamu Anda. Wah, disinilah kedalamannya. Seringkali musuh mencoba menggunakan momen paparan ini untuk memicu kepanikan dan paranoia yang melumpuhkan orang tua. Anda mungkin mulai bertanya-tanya dan berpikir, apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya orang tua yang buruk? Diam sekarang. Itu kebohongan langsung dari lubangnya. Wahyu ilahi yang datang sebenarnya merupakan anugerah kejelasan yang sangat kuat. Ini tidak dimaksudkan untuk membingungkan Anda, tetapi untuk memastikan apa yang telah dibisikkan oleh roh Anda. Alkitab penuh dengan contoh orang-orang yang menerima informasi ilahi untuk mempersiapkan mereka. Bayangkan, Yusuf menerima mimpi tentang kelaparan, Kejadian 41. Wahyu mengenai putri Anda ini setara dengan sistem peringatan dini spiritual. Yesus Kristus memberi Anda gambaran lengkap sehingga Anda dapat beralih dari kecemasan ke syafaat yang terfokus dan kuat. Tujuannya adalah untuk membawanya ke suatu tempat di mana dia juga dapat sepenuhnya menerima cinta dan pengampunan yang ditawarkan melalui Tuhan. Anda harus segera mengubah perspektif Anda. Anggaplah ini bukan sebagai bencana, namun sebagai peluang bagi iman Anda untuk memindahkan gunung. Sungguh suatu berkat bahwa Tuhan cukup peduli untuk campur tangan secara spesifik. Mari kita lihat mekanisme pengungkapan ini. Apa maksudnya terungkapnya apa yang disebut gaib? Ini berarti kebenaran spiritual dari situasi tersebut tidak dapat disangkal. Ini bukan tentang rahasianya yang diteriakkan dari atas atap untuk dipermalukan di depan umum. Nah, ini tentang kebenaran yang diungkapkan kepada mereka yang perlu mengetahuinya demi jiwanya, dan itu terutama Anda. Interupsi ilahi ini bagaikan fajar di hari baru setelah malam yang panjang dan suram. Hal-hal yang dia sembunyikan, bahkan mungkin dari dirinya sendiri, mulai terungkap sehingga akhirnya bisa diproses dan dilepaskan di bawah otoritas Yesus Kristus. Ini bukan momen gocha yang biasa Anda alami. Ini adalah ruang sakral untuk pengakuan dosa, pertobatan, dan penerapan akhir dari kuasa pembersihan Tuhan. Dibutuhkan iman yang luar biasa untuk menyaksikan orang yang kita kasihi melewati hal ini. Namun ingatlah, Tuhan berjanji untuk menyembuhkan mereka yang patah hati dan membalut luka mereka. Mazmur 147:3. Keseluruhan proses ini dirancang untuk menghasilkan perubahan spiritual yang besar, di mana putri Anda benar-benar memahami kedalaman cinta ilahi dan memasuki hubungan yang dipulihkan dengan Sang Pencipta. Jadi, yang terpilih, apa tindakan langsung Anda? Nah, Anda tidak hanya berdiri di sana sambil memutar-mutar ibu jari Anda. Tindakan Tuhan yang mengungkap situasi ini merupakan undangan besar bagi Anda untuk mengaktifkan peran Anda sebagai sau spiritual. Ini adalah isyarat bagi Anda untuk berlutut dan menyatakan dengan iman yang tak tergoyahkan janji-janji Alkitab atas hidupnya. Jangan menunggu cerita lengkapnya terungkap. Mulailah berdoa untuk penebusan dan kesembuhan totalnya sekarang juga. Bersyafaatlah dengan otoritas yang diberikan kepada Anda oleh Yesus Kristus, dengan mengetahui bahwa pemaparan ini hanyalah bab pertama dari kesaksian kuat tentang pemulihan. Musuh menyukai kegelapan karena ia bekerja paling baik ketika segala sesuatunya tersembunyi. Tetapi ketika Tuhan menyalakan terang, kegelapan harus segera hilang. Wahyu ini menyiapkan panggung untuk fase kritis berikutnya, di mana ketajaman Anda akan dipertajam dan peran Anda sebagai pelindung akan menjadi sangat jelas. Siap melihat bagaimana kejelasan ini mengubah segalanya? Kalau begitu, mari kita bahas apa arti persiapan ini bagi Anda yang terpilih. Mari kita bicara tentang perasaan meresahkan yang selama ini Anda bawa. Perasaan menggerogoti perut Anda yang tidak kunjung hilang. Sial, Anda mungkin menganggapnya sebagai stres atau mungkin hanya kurang tidur. Tapi tunggu sebentar, kegelisahan itu bukanlah rasa takut. Bukan, itu adalah pekerjaan persiapan ilahi. Tuhan telah mempersiapkan Anda, menyetel antena rohani Anda
sehingga Anda dapat merasakan wahyu yang semakin dekat mengenai putri Anda. Kegelisahan internal tersebut sebenarnya adalah sebuah bentuk kearifan spiritual, sebuah anugerah langsung dari Yang Maha Kuasa yang memungkinkan Anda merasakan perubahan atmosfer sebelum ledakan penyingkapan yang sebenarnya. Anda tahu, Tuhan tidak bermaksud mengejutkan orang-orang pilihan Dia dengan masalah. Dia memberi mereka informasi awal. Dorongan ilahi ini menegaskan besarnya iman yang Dia berikan kepada Anda untuk menghadapi momen ini. Anggap saja seperti ini. Roh Anda bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, mengantisipasi kegerakan Tuhan, dan itu adalah hal yang indah, bukan? Ini adalah bukti hubungan kuat yang Anda miliki dengan Yesus Kristus. Sangat penting bagi Anda untuk memahami waktunya. Di sini bukanlah suatu kebetulan bahwa rasa tidak nyaman ini memuncak tepat sebelum wahyu tersebut terungkap. Ya ampun, jam Tuhan tidak pernah lambat, tidak pernah cepat. Itu selalu tepat secara ilahi. Alkitab memberitahu kita dalam Pengkhotbah 3:1 bahwa segala sesuatu ada masanya dan ada waktunya untuk segala kegiatan di bawah langit. Waktu pemaparan ini, yang mungkin terasa kacau dari sudut pandang manusia, telah disesuaikan dengan cermat agar selaras dengan kesiapan Anda dan kebutuhan spesifik putri Anda akan intervensi dan penebusan. Jika wahyu ini terjadi lebih awal, Anda mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual atau kedalaman iman untuk menavigasinya dengan benar. Jika ditunda, kerusakan spiritualnya mungkin akan terlalu parah. Waktu yang tepat ini adalah pengingat yang kuat bahwa Tuhan secara aktif mengatur peristiwa-peristiwa dalam hidup Anda, membuktikan bahwa Dia mengawasi peristiwa-peristiwanya. Anda telah diberikan jalur batin karena Dia mempercayai Anda untuk merespons dalam kuasa Yesus Kristus. Sekarang, mari kita fokus pada konsep kearifan ini. Anda tahu, jenis kebijaksanaan yang membantu Anda memisahkan kebenaran dari penipuan. Ketidaknyamanan rohani yang mendalam itu sebenarnya adalah Roh Kudus yang berbisik kepada Anda, berkata, sesuatu akan datang. Ketajaman bukanlah paranoia. Itu adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu melalui lensa kebenaran yang disediakan Alkitab. Persiapan yang Anda lalui bukan sekadar rasa khawatir. Ini tentang membangun stamina spiritual Anda. Pikirkan tentang Daniel dalam Perjanjian Lama. Dia berpuasa dan berdoa, tidak mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi, namun mempersiapkan dirinya untuk menerima wahyu ilahi doniodes, dois menustres. Itulah yang Anda lakukan secara tidak sadar. Pekerjaan internal ini telah memperkuat inti spiritual Anda, memperlengkapi Anda dengan iman yang kuat yang diperlukan untuk berdiri teguh sebagai jangkar pelindung bagi keluarga Anda. Serius, Anda bukan hanya orang tua. Engkau adalah perisai yang diurapi, yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Bersabarlah, karena ada penerapan praktis di sini yang sering terlewatkan. Ketika Anda kembali merasakan kecemasan itu, perasaan ada yang tidak beres yang tak tergoyahkan. Tindakan segera yang harus Anda lakukan bukanlah panik, melainkan langsung berdoa dan membaca tulisan suci. Itulah saat yang tepat untuk membuka Alkitab Anda dan meminta bimbingan spesifik dari Tuhan, sambil mengklaim janji-janji Yesus Kristus atas situasi tersebut. Anda telah siap tidak hanya untuk melihat wahyu tersebut, tetapi juga untuk menindaklanjutinya. Ketidaknyamanan Anda sebelumnya, seperti pemanasan sebelum perlombaan besar sekarang, senjata telah ditembakkan, dan inilah saatnya untuk menjalankan lintasan Anda dengan percaya diri dan kuat. Ingat, Anda beroperasi di bawah otoritas ilahi, dan musuh tidak dapat melawannya. Iman Anda adalah perisai Anda, Efesus 6:16, dan persiapan Anda adalah bukti bahwa Tuhan menganggap Anda cukup kuat untuk tugas ilahi ini. Itu adalah kebenaran yang harus dipertahankan. Jadi, apa arti persiapan yang matang ini untuk langkah selanjutnya? Ini berarti Anda sekarang memiliki kejernihan spiritual dan ketabahan batin untuk menerima tujuan dari penyingkapan ini, dan itulah yang mengubah keadaan. Anda tidak lagi berjalan dalam keadaan buta. Peran Anda tiba-tiba menjadi lebih tajam, lebih jelas, dan jauh lebih kuat. Dasarnya telah diletakkan oleh Tuhan sendiri, mempersiapkan Anda untuk melangkah sepenuhnya ke dalam mandat Anda sebagai pelindung spiritual dan perantara. Sekarang setelah mata Anda terbuka dan jiwa Anda siap, kita dapat membicarakan alasan mendalam di balik seluruh penyingkapan ilahi ini. Mari selami bagaimana kejelasan baru ini
akan mengubah cara Anda berinteraksi dan bersyafaat, menggerakkan kita dengan lancar ke dalam tujuan penyingkapan yang sebenarnya. Baiklah, yang terpilih, sekarang kita sampai ke inti permasalahan. Mengapa sebenarnya di balik seluruh drama ilahi ini? Kebenaran tentang putri Anda, meskipun penting bagi jiwanya, bukanlah satu-satunya tujuan pengungkapan ini. Tidak dalam jangka panjang. Tuhan menggunakan situasi ini sebagai jam alarm rohani, jelas dan sederhana, untuk menyadarkan Anda akan panggilan tinggi yang Anda pegang dalam rumah tangga Anda. Dia menyoroti masalah ini agar peran Anda sebagai pelindung spiritual, perantara yang tiada henti, dan jangkar stabil keluarga Anda benar-benar tidak bisa dihindari. Kejelasan ilahi ini secara mendasar akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan alam spiritual atas nama orang yang Anda cintai. Ini adalah tanda yang tak terbantahkan akan besarnya iman Tuhan terhadap urapan Anda. Ingat apa yang Alkitab ajarkan dalam Yesaya 59:16 yang mengatakan bahwa Tuhan melihat bahwa tidak ada manusia dan bertanya-tanya bahwa tidak ada perantara. Ya, Dia menemukan satu dalam diri Anda dan sekarang Dia memperlengkapi Anda untuk berperang. Ini bukan tentang sekadar berdoa sebentar dan melanjutkan hidup. Tidak mungkin. Exposure ini dimaksudkan untuk mendorong Anda ke dalam mode tindakan yang terfokus dan kuat. Coba pikirkan, sebelum wahyu ini, Anda mungkin sudah berdoa secara umum untuk kesejahteraan putri Anda. Namun sekarang, dengan terungkapnya kebenaran spesifik, doa-doa Anda menjadi seperti peluru kendali yang mengenai sasarannya setiap saat. Kejelasan ini mengubah doa biasa menjadi doa syafaat yang terarah. Tuhan ingin Anda melangkah maju, berdiri di tengah kesenjangan, dan menggunakan otoritas yang diberikan kepada Anda melalui Yesus Kristus. Itu berarti tidak hanya mendoakannya, tetapi juga secara aktif menyuarakan kehidupan, membalikkan kutukan, dan merobohkan benteng-benteng di dunia spiritual yang telah mengacaukan keluarga Anda. Alkitab memberitahu kita dalam Yakobus jam 5:16 bahwa doa orang benar besar kuasanya dan mujarabnya. Itu kamu yang terpilih. Inilah saatnya Anda menghidupi kitab suci dengan iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Ironi yang indah di sini adalah dengan berfokus pada kebutuhan putri Anda secara bersamaan mencapai kedewasaan spiritual yang lebih dalam diri Anda. Anda sedang belajar untuk mengesampingkan ketakutan dan kekhawatiran Anda sendiri. Wah, itu sulit, saya tahu, dan bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Inilah tepatnya bagaimana para pemimpin spiritual di tempat. Anda sebelumnya dalam menangani tantangan keluarga mungkin sedikit panik dan disertai doa yang ragu-ragu digantikan dengan strategi yang kokoh dan berdasarkan Alkitab. Pelajaran besar yang bisa diambil di sini adalah menyadari bahwa Anda adalah penjaga gerbang spiritual. Kejelasan baru ini akan mengubah cara Anda berbicara, apa yang Anda tonton, apa yang Anda izinkan masuk ke rumah Anda, dan bahkan cara Anda mengatur waktu Anda sendiri, karena Anda memahami bahwa taruhannya bersifat kekal. Ini adalah kesempatan untuk mengatur ulang seluruh rumah Anda agar selaras dengan Yesus Kristus. Ya ampun, mari kita bicara secara praktis tentang seperti apa kejelasan baru dalam syafaat Anda ini. Jika wahyu menunjukkan pergulatan tersembunyi dengan, katakanlah, kecemasan atau penipuan doa-doa Anda, kini tidak lagi berupa harapan yang samar-samar. Sebaliknya, Anda secara langsung mengklaim janji-janji Alkitab mengenai isu spesifik tersebut. Untuk kekhawatiran, kamu nyatakan Filipi 4:6-7. Janganlah kamu khawatir dalam hal apapun, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, biarlah permintaanmu diberitahukan kepada Allah, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Untuk kebenaran dan perlindungan, Anda mengucapkan Mazmur 91 setiap hari. Anda benar-benar menggunakan firman Tuhan pedang roh Efesus jam 6:17 untuk mengatasi kebingungan. Musuh kedalaman doa syafaat ini yang berakar pada keyakinan mutlak adalah kekuatan super yang baru Anda temukan, menjadikan Anda pelindung spiritual yang benar-benar hebat. Saat Anda memproses pemahaman mendalam ini, bahwa penyingkapan ini adalah tentang kenaikan Anda dan juga tentang pemulihannya Anda, mulai melihat gambaran keseluruhannya. Tuhan tidak menyingkapkan hal ini hanya untuk memberi Anda masalah. Dia memaparkannya untuk memberi Anda tugas ilahi yang spesifik
yang akan menuntun pada kemenangan ganda, kesembuhan putri Anda, dan penobatan rohani Anda. Visi baru yang sangat jernih ini lahir dari ketidaknyamanan dan disampaikan pada waktu yang tepat. Kini secara alami membawa kita ke tahap berikutnya dalam perjalanan ini. Anda tidak lagi tersandung dalam kebingungan. Anda sekarang dilengkapi dengan lenti da verdade, lensa kebenaran, yang akan membuat segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Bersiaplah untuk mengenakan spesifikasi spiritual tersebut dan melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru dan kuat. Bung, izinkan saya memberitahu Anda, disinilah kabut rohani mulai terangkat, dan Anda dapat melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihatnya. Anda sekarang menerima perspektif sebening kristal melalui apa yang kami sebut lensa kebenaran ilahi. Astaga, tahukah Anda betapa mudahnya terjebak dalam kebingungan dan paranoia ketika ada sesuatu yang disembunyikan, bukan? Anda mungkin sedang mengikat diri, bertanya-tanya, apakah Anda sedang membayangkan masalah? Atau apakah musuh sedang mempermainkan pikiran Anda? Baiklah, hilangkan itu. Tujuan dari lensa ini yang diberikan kepada Anda oleh Yesus Kristus adalah untuk membongkar sepenuhnya kebingungan tersebut. Musuh tumbuh subur dalam ambiguitas, namun Allah adalah pencipta perdamaian dan ketertiban, bukan kekacauan. 1 Korintus 14:33. Kejelasan baru ini menggantikan kekhawatiran Anda dengan kepastian yang kokoh, memperkuat iman Anda, dan menegaskan bahwa ketidaknyamanan Anda sebelumnya adalah sah dan diilhami ilahi. Sebelum pengungkapan ini, sinyal-sinyal kecil itu, pandangan yang menarik diri, keheningan yang tiba-tiba, perilaku yang aneh terasa seperti potongan puzzle yang acak dan tidak berhubungan, berserakan di lantai, bukan? Mereka memicu kecemasan Anda karena tidak memberikan gambaran yang lengkap. Tapi dengarkan, dengan lensa kebenaran ilahi, momen-momen yang sebelumnya terisolasi kini menyatu menjadi satu gambaran yang komprehensif dan jelas. Pergeseran halus yang Anda perhatikan, hal-hal yang membuat Anda sedikit khawatir, kini merupakan bukti tak terbantahkan dari realitas spiritual yang sedang disingkapkan oleh Tuhan. Ini seperti peta langit yang akhirnya diserahkan kepada Anda. Proses ini menghilangkan semua ambiguitas yang digunakan pihak lawan untuk menabur benih keraguan. Ini benar-benar transformatif. Alkitab adalah sumber utama Anda untuk lensa ini, menyediakan kerangka kerja untuk menafsirkan dengan benar apa yang Anda lihat, memastikan pemahaman Anda berlabuh pada kebenaran abadi. Sungguh, inilah perbedaan antara dugaan dan kebenaran Injil. Ketika Anda melihat melalui lensa ilahi ini, Anda menyadari bahwa keheningan yang Anda rasakan bukanlah karena Tuhan mengabaikan Anda. Terkadang, keheningan ilahi merupakan tanda mendalam dari gerakan mendalam dan berdaulat yang terjadi di balik layar, mempersiapkan panggung bagi wahyu. Pikirkan tentang Nabi Elia setelah kemenangan besarnya atas Nabi Baal. Dia mendengar Tuhan bukan melalui angin kencang atau gempa bumi, tetapi dalam bisikan lembut 1 Raja-Raja 19:11-12. Tanda-tanda yang Anda alami senggolan kecil dan tanda bahaya adalah pekerjaan dayam-dayam Roh Kudus yang membimbing perhatian Anda tanpa membebani jiwa kemanusiaan Anda. Kini, setelah kebenaran terungkap, iman Anda memungkinkan Anda untuk menghubungkan titik-titik tersebut, melihat keseluruhan rencana Tuhan bagi kesembuhan putri Anda dan pemulihan keluarga Anda. Semuanya diatur oleh ketepatan Yesus Kristus. Cara praktis untuk menerapkan lensa kebenaran ini adalah dengan menyaring segala sesuatu yang Anda lihat dan dengar melalui filter kitab suci. Begini caranya. Ketika suatu situasi memicu kekhawatiran, jangan langsung bereaksi berdasarkan rasa takut atau asumsi. Bukalah Alkitab Anda dan tanyakan, apa yang dikatakan oleh kebenaran abadi Tuhan tentang masalah khusus ini? Misalnya, jika Anda melihat tanda-tanda kebiasaan yang merusak lensa, kebenaran mengingatkan Anda bahwa putri Anda adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5:17. Dan Anda berdoa dari tempat yang memiliki otoritas dan kemenangan tertinggi, bukan dari tempat kekalahan. Pendekatan ini menghentikan spiral paranoia yang sudah mati. Anda tidak lagi hanya bereaksi terhadap gejala. Anda merespons akar permasalahan dengan kebijaksanaan ilahi, dan itu merupakan lompatan besar dalam kedewasaan rohani. Yang terpilih, Anda sekarang memiliki visi untuk melihat medan perang spiritual, dan Anda tahu persis di mana harus menerapkan tekanan perantaraan Anda. Karunia kejelasan ini bukanlah sebuah beban, itu adalah fondasi untuk langkah kekuasaan Anda selanjutnya.
Pengamatan Anda yang tersebar sebelumnya telah menyatu menjadi kecerdasan spiritual yang dapat ditindaklanjuti, yang jauh lebih berharga daripada nasihat duniawi manapun. Keseluruhan proses ini terus menggerakkan Anda dari menunggu secara pasif menjadi kepemimpinan rohani yang proaktif. Sekarang setelah visi Anda jelas dan rasa takut Anda hilang, Anda berada dalam posisi yang tepat untuk menerima kekuatan yang Anda perlukan untuk pekerjaan pemulihan yang sebenarnya. Saatnya berbicara tentang ketabahan batin dan kekuatan pemberian Tuhan yang akan membawa Anda melewati tahap akhir yang terpilih. Sekarang dengarkan, karena ini adalah akhir besar dari segmen ini. Kebenaran yang akan mengembalikan semangat Anda, kekuatan yang Anda perlukan untuk menyelesaikannya, telah disimpan dalam diri Anda secara khusus untuk saat ini. Dengan serius beban berat dan tiada henti yang Anda pikul, itu akan berubah menjadi mahkota. Tekanan dari situasi ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu adalah kekuatan ilahi yang menyempurnakan karakter Anda dan mempertajam indera rohani Anda, mempersiapkan Anda untuk pengurapan yang lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Alkitab dengan jelas menyatakan dengan jelas mengenai proses ini. Pencobaan dan kesengsaraan menghasilkan ketekunan, yang menghasilkan karakter yang terbukti, dan karakter itu yang dikeraskan dan disucikan dalam api. Pada gilirannya menghasilkan harapan yang teguh dan tak terpatahkan. Roma 5:2-3-4. Beban di hati Anda saat ini adalah materi yang digunakan untuk memahkotai Anda dengan tingkat kearifan yang tak tertandingi. Ini berarti Anda tidak hanya menebak-nebak apa yang harus dilakukan selanjutnya. Anda akan mengetahuinya dengan kepastian yang datangnya langsung dari Tuhan. Ini setara dengan peningkatan spiritual yang mengubah Anda dari sekadar bertahan menjadi banner-banner berkembang. Seluruh episode ini adalah ujian terakhir bagi iman Anda, dan Anda dipersenjatai secara sempurna dengan rahmat dan otoritas yang diberikan kepada Anda melalui Yesus Kristus untuk melewatinya dengan mulia dan mengantarkan pada musim berkat ganda. Musuh mengira wahyu ini akan menghancurkan Anda, namun Tuhan tahu wahyu ini akan menjadikan Anda perkasa, memenuhi tujuan pemilihan Anda. Pengungkapan ini, pengungkapan perjuangan putri Anda pastinya bukanlah momen yang merusak. Tidak sama sekali. Ingatlah, ini adalah senjata awal untuk pemulihan besar-besaran dan keselarasan yang indah dan mendalam dengan kehendak Tuhan yang sempurna dan berdaulat bagi keluarga Anda. Coba pikirkan ketika sebuah kuil kuno yang megah mengalami rekonstruksi. Penghancuran awal bagian-bagian yang rusak bisa terlihat kacau, seperti kehancuran. Namun sebenarnya ini adalah langkah pertama yang diperlukan dan tepat menuju integritas struktural dan keindahan akhir yang menakjubkan. Inilah yang terjadi sekarang di rumah Anda. Kehancuran yang Anda saksikan hanyalah prequel dari sebuah kesaksian yang kuat. Penyelarasan ini berarti keluarga Anda sedang diposisikan ulang secara strategis oleh Roh Kudus, bergerak dari jalur yang berpotensi kehilangan rohani ke jalur di mana setiap anggota menjalani kehidupan penuh dan berkelimpahan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Yohanes 10:10. Janji pemulihan ini terjalin di seluruh Alkitab, mulai dari tuling-tuling kering di Yeskiel hingga kembalinya anak yang hilang, yang indah dan penuh sambutan. Ini adalah kebenaran mendasar dari iman Anda. Tuhan mengambil bagian yang hancur dan membuat sesuatu lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Ya ampun, itu adalah kebenaran yang layak untuk dipertaruhkan dalam hidup Anda. Anda akan melihat perwujudan penuh kuasa dari Yeremia 30:17 Dea akan memulihkan kesehatan Anda dan menyembuhkan luka-luka Anda, karena Tuhan adalah tabib ulung. Tunggu sebentar, mari kita bicara secara praktis tentang mendapatkan kekuatan ini dan menerapkan iman Anda dengan kekuatan yang nyata. Ketika Anda merasa lemah, kehabisan tenaga, atau sekadar lesu, Anda harus segera bersandar pada janji penuh kuasa dari Yesaya 41:10. Jadi jangan takut, karena aku menyertai kamu. Jangan cemas, karena akulah Allahmu. Aku akan menguatkan kamu dan menolong kamu. Aku akan menopang kamu dengan tangan kananku yang luris. Ini bukan kutipan wallpaper pasif yang Anda gantung dan lupakan. Ini adalah pernyataan langsung dan operasional tentang kekuatan Tuhan yang secara aktif dilepaskan ke dalam hidup Anda. Yang lebih mendalam lagi, ingatlah kota-kota yang diberikan kepada Rasul Paulus ketika dia memohon agar kelemahannya disingkirkan.
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaiku menjadi sempurna. 2 Korintus 12:9. Setiap kali Anda merasakan dorongan untuk panik, Anda berhenti, menarik napas, dan menggunakan energi emosional negatif itu untuk menyampaikan kehidupan, kekuatan, dan pemulihan menyeluruh atas putri Anda, atas hatinya, dan seluruh masa depannya dengan menggunakan nama Yesus Kristus yang perkasa. Anda mengaktifkan kekuatan ilahi spesifik yang ditempatkan di dalam diri Anda pada saat ini juga. Ingatlah, peperangan rohani dimenangkan di alam surgawi sebelum terwujud di bumi, dan iman Anda yang konsisten dan tak tergoyahkan adalah kunci untuk membuka kemenangan abadi tersebut. Penobatan yang kita bicarakan dimahkotai dengan kearifan adalah pahala Anda yang tak ternilai karena bertahan melalui ketidaknyamanan yang tajam akibat wahyu tersebut. Anda sekarang memiliki wawasan spiritual untuk benar-benar memahami semangat di balik perjuangan tersebut, bukan hanya perilaku frustrasi yang Anda amati. Inilah perbedaan antara sekadar memarahi putri Anda atas tindakannya dan berdoa dengan penuh kuasa agar rohnya benar-benar bebas dan berdamai sepenuhnya dengan Tuhan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang percaya yang sudah dewasa, mereka yang sudah beralih dari susu rohani ke makanan keras, telah dilatih indera rohaninya melalui latihan terus-menerus untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani jam 5:14. Itu kamu sekarang. Anda sedang berpindah dari keadaan yang reaktif secara rohani ke seorang pendoa syafaat dewasa yang berjalan dengan percaya diri dalam terang yang sudah mapan. Kearifan yang halus ini adalah aset spiritual permanen yang akan melindungi keluarga Anda untuk generasi mendatang, membangun warisan ilahi yang menghormati Tuhan dan dengan kuat menampilkan kuasa penebusan Yesus Kristus kepada semua orang yang melihat transformasi. Ini bukan hanya perbaikan sementara, ini adalah perubahan generasi. Jadi, yang terpilih, pahamilah kebenaran final dan mendasar ini. Saat Anda menyambut kemenangan, rasa sakit akibat penyingkapan itu terbatas, tajam, dan sementara, namun kemuliaan dari pemulihan total dan tuntas bersifat abadi dan luas jangkauannya. Apa yang telah Anda saksikan adalah akhir dari satu bab-bab ketersembunyian, kebingungan, dan ketakutan dan awal yang mulia dari bab berikutnya, bab kesembuhan ilahi, keselarasan keluarga, dan kuasa yang dapat dibuktikan. Anda telah dipersiapkan melalui pencobaan, diterangi dengan kebenaran ilahi, dan sekarang dikuatkan untuk kemenangan yang dijamin mutlak bagi mereka yang memegang teguh imannya. Proses pemulihan ini sudah berjalan dengan kuat, didorong oleh kasih dan kepedulian Tuhan yang tak tergoyahkan. Arahkan pandangan Anda hanya pada Yesus Kristus, pencipta dan penyempurna iman Anda, Ibrani 12:2, dan bersiaplah untuk melihat buah berlimpah dari ujian ini. Perjalanan berlanjut saat Anda memimpin dengan kebijaksanaan dan kekuatan, dan setiap langkah yang Anda ambil dengan iman membawa Anda lebih dekat pada momen yang dijanjikan akan keselarasan keluarga yang lengkap dan indah, serta kebebasan spiritual. Wah, yang terpilih, jika Anda berhasil sejauh ini, antena spiritual Anda jelas disetel ke frekuensi Tuhan. Sekarang setelah mata Anda terbuka melalui lensa kebenaran ilahi dan semangat Anda dikuatkan khususnya untuk pertikaian spiritual yang berkaitan dengan putri Anda tahu ini bukan waktunya untuk berhenti, tidak dalam jangka panjang. Pemulihan bukanlah harapan masa depan, itu sudah dimulai. Berlabuh pada karya Yesus Kristus yang telah selesai, kita telah melihat betapa bobot wahyu adalah mahkota kebijaksanaan Anda yang memberdayakan Anda untuk beralih dari kebingungan menuju keyakinan ilahi. Namun inilah pertanyaan penting dan provokatif yang memicu fase selanjutnya dari perjalanan rohani Anda. Musuh dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita Wahyu jam 12:11. Apa satu pernyataan iman yang spesifik, kata-kata kesaksian pribadi Anda yang akan Anda sampaikan atas kehidupan putri Anda saat ini untuk memperkuat keselarasan ilahi ini dan memastikan kekalahan telak dari musuh? Jangan hanya memikirkannya, tulislah. Tinggalkan pernyataan kuat Anda di komentar. Di bawah, beritahu kami terobosan spesifik apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Karena membagikan iman Anda tidak hanya memberi semangat kepada orang lain, itu membungkam si penuduh dan membangun tubuh Kristus. Jika video ini membawa kejelasan, kekuatan,
dan tujuan baru bagi iman Anda. Anda harus menekan tombol berlangganan dan menyalakan semua notifikasi. Anda tidak boleh melewatkan konten transformasional berikutnya yang kami rilis, yang dirancang untuk menggerakkan Anda dari pengetahuan dasar Alkitab menuju kedewasaan rohani Ibrani 6:1. Langkah Anda selanjutnya untuk menjadi sauh rohani yang kuat dan cerdas yang dibutuhkan keluarga Anda ada di sini. Klik pada video yang muncul di layar Anda sekarang. Itu adalah ajaran sempurna untuk membangun kuasa Yesus Kristus dan asas pemulihan yang kita bahas hari ini. Masuk lebih dalam, menjadi lebih kuat. Ingat, pertahankan imanmu pada Tuhan dan selalu bersandar pada kebenaran Alkitab yang tak tergoyahkan. Sampai jumpa lagi. Inilah mentor Anda, Jas, yang mengirimkan berkah dan tanda tangan.